Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunsari Asika dan saya merupakan mahasiswa di program studi ilmu administrasi negara. Saya sangat antusias untuk berbagi dengan Anda topik menarik hari ini yang saya pelajari dalam mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu kerangka karangan. Jadi, hal pertama yang perlu dipelajari dan dipahami dari kerangka karangan adalah pengertiannya. Secara garis besar, kerangka karangan adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan. Sehingga fungsi utama dari kerangka karangan adalah untuk menghubungkan antara satu gagasan dengan gagasan lain di dalam satu judul karangan. Sebab dalam satu judul tersebut tentunya akan terdapat banyak gagasan di setiap babnya. Kerangka karangan memastikan setiap gagasan ini tersusun sistematis dari dasar sampai yang lebih mendalam, sekaligus dibuat atau dijamin saling berhubungan, sehingga penulis bisa lebih mudah mengembangkan gagasan tersebut dan memberikan pemaparan yang mendalam. Pembuatan kerangka karangan biasanya menjadi bagian penting dalam menulis sebuah karya. Kerangka akan membuat proses menulis menjadi lebih efisien karena sudah tahu di masing-masing bab akan menjelaskan materi apa dan tinggal dikembangkan sesuai data yang berhasil dihimpun. Bagi penulis pemula, membuat kerangka karangan bisa dikatakan sebagai hal wajib, supaya tidak bingung harus menulis bab mana dulu dengan gagasan apa dulu. Selain itu, bisa membantu menulis dengan cepat agar satu judul naskah bisa segera diselesaikan. Jika membahas mengenai kerangka karangan, maka pada dasarnya para penulis bisa membuatnya untuk berbagai jenis karangan. Tidak hanya untuk karya karangan ilmiah saja, melainkan juga untuk karangan non-ilmiah. Seorang penulis novel misalnya biasanya menyusun kerangka karangan juga di awal proses penulisan. Sebab kerangka karangan akan membantu menyusun tulisan dengan sistematis dan alurnya jelas. Adanya kerangka juga mencegah penulis berhenti di tengah jalan dan kebingungan harus menulis apa lagi. Kerangka ini biasanya berisi poin-poin penting di setiap bab dan dilengkapi judul bab. Manfaat kerangka karangan: 1. Susunan karangan lebih teratur. 2. Membantu mengembangkan klimaks tulisan. 3. Menghindari pengulangan topik. 4. Memberi kemudahan untuk mengembangkan topik. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu merumuskan tema, menyiapkan bahan referensi, menyiapkan rancangan dasar, dan yang terakhir menulis struktur kerangka karangan. Dan ada juga tips menyusun kerangka pada karangan ilmiah. 1. Menentukan tema penelitian dengan tepat. 2. Mengumpulkan referensi sebanyak mungkin. 3. Pahami aturan dalam struktur penulisan karangan ilmiah. 4. Memiliki niat untuk segera menyelesaikan penulisan. 5. Mulai menulis kerangka. 6. Cek ulang struktur kerangka sebelum mulai menulis. Hal ini penting untuk membantu memastikan proses penulisan isi karangan ilmiah menjadi lebih mudah. Misalnya, meminimalkan adanya susunan yang keliru sehingga informasi yang disampaikan memang benar-benar mudah dipahami tanpa kemungkinan terjadi kesalahpahaman. Penyusunan kerangka karangan ilmiah dari penjelasan di atas tentu cukup penting, oleh sebab itu bisa dipertimbangkan untuk disusun dulu baru kemudian menulis karangan ilmiah mengikuti kerangka tersebut. Hal ini bisa mempercepat penulisan dan meminimalkan kesalahan. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.